Sudah nyerah atau keceplosan? Inilah momen Ferdy Sambo akui peristiwa pelecehan di Magelang bagian skenario. Ya, saya hanya ingin menggali apakah yang dimaksud aib ini kan Joshua almarhum itu melakukan itu tapi mengetahui aib sehingga tidak bisa dilaporkan sehingga harus dilakukan skenario ini, itu yang mulia saya mau tanyakan. Apakah saudara Joshua ketika melakukan itu saudara tidak bisa melakukan proses hukum terhadap Joshua sehingga harus diambil tindakan seperti ini, sengkarut seperti ini gitu loh. Apa yang masuk aib itu? Apakah saudara Joshua mempunyai aib yang saudara saksi tahu yang takut nanti saudara Joshua itu membocorkan keluar itu? Yang mulia saya izin menjawab. Itu yang saya sampaikan bahwa amarah dan emosi melupakan logika saya. Ya harusnya sih dia yang duduk di sini untuk menghadapi proses itu, tapi karena ya kenapa tidak dilapor polisi waktu itu? Kenapa harus seperti itu maksud saya? Ya kondisinya kan memang ya saya alami seperti ini. Nah, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini salah, sehingga saya sudah sampaikan tadi di setiap pemeriksaan kode etik saya sampaikan mereka ini tidak ada yang tahu skenario ini. Mereka tidak ada konspirasi dengan saya. Janganlah mereka dihukum. Hukum saya sudah terima semuanya, apakah itu kode etik maupun pidana. itu belum menjawab pertanyaannya tadi itu. Ya, belum dijawab pertanyaannya. Apakah iya toh? Gabungan antara Makanya, takut atau iya. kepandaian. Apakah karena ketakutan atau karena pandainya saudara berskenario gitu loh? Dua-dua. Nah, gabungan dari itu. Karena tadi juga sudah dijawab sebenarnya. Secara psikis dia tidak akan berani itu. 12. 12. Jam berapa? Saya sudah tidak monitor lagi karena Tidak saya, monitor. saya Saudara sudah, tahunya jam berapa? malam yang mulia. Malam. Waktu itu saudara Di Saguling. olah TKP-nya sendiri dilakukan jam berapa itu? Saya tidak tahu lagi. Yang Tapi mulia. saudara tahunya malam. Saya tahunya malam, katanya informasi dilakukan olah TKP oleh tim Bareskrim. Ya sudah silakan saya bilang. Nah, kemudian saya panggil Kodir. Saya pastikan lagi, Dir, itu CCTV di rumah rusak atau gimana? Benar rusak, Pak. Saya sudah WA Om Yosua bahwa CCTV rusak. Saya sampaikan, mana WA-nya? Ini Pak ada. Ini juga jadi bukti kami di persidangan bahwa Ada? ada, Pak. Mana? Capture-nya ya? Tapi kalau HP-nya sendiri ada? Nggak bisa. Karena ini juga yang kami tanyakan ini. Ya. Dia katakan tanggal 15. Om, CCTV mati, CCTV-nya mati. Ini jam 10:05. Siap Om, alatnya yang mati ya Om. Siap Om. Menurut saudara, mana ya saudara? Kalau seperti ini apa bisa menjadi bukti bagi kami ini tanpa menunjukkan aslinya? Itulah di penyidik ada nggak diserahkan? Tidak ada. Karena si apa itu sendiri Kodir mengatakan bahwa rusak HP-nya. Pada Kamis 5 Januari 2023 kemarin, sidang kasus obstruction of justice kembali dilanjutkan. Dalam sidang lanjutan, obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J, terdakwa Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi. Dalam kasus obstruction of justice ini, Ferdy Sambo didakwa karena memberikan perintah kepada para anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti, di mana Ferdy Sambo memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan untuk koordinasi dengan Agus Nurpatria. Kemudian Agus Nurpatria memerintah Baikuni, Cuk, Arif, Rahman, dan Irfan Widianto untuk merusak barang bukti CCTV.
Dalam sidang lanjutan kasus obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J kemarin, Ferdy Sambo juga dicecar dengan pertanyaan mengenai skenario yang ia buat. Jaksa menanyakan beberapa lama Ferdy Sambo dalam menyusun skenario sebelum menceritakan kepada pertama Benny Ali. Ferdy Sambo lantas menjawab bahwa ia memerlukan waktu setengah jam lebih untuk memikirkan skenario kematian Brigadir J tersebut. Itu kurang lebih hampir setengah jam lebih, jawab Ferdy Sambo. Jawaban Ferdy Sambo itu pun kembali diperjelas oleh jaksa dengan kembali bertanya, jadi dalam waktu setengah jam saksi menyusun skenario untuk itu? Ferdy Sambo lantas menjelaskan, jika saat itu skenario yang ia buat masih berubah-ubah dan masih sangat kacau. Skenario sih lengkap, belum karena masih berubah-ubah waktu itu. Saya tidak ada persiapan, jelas Ferdy Sambo dalam persidangan. Kemudian saya masuk Magelang, kemudian saya perintahkan untuk nggak usah, jadi masih kacau, imbunya. Kemudian saya tanya apakah Ferdy Sambo juga membuat skenario untuk Cuk Putranto agar berjaga-jaga mengamankan CCTV. Mantan Kadif Propam tersebut justru menjawab hal yang tak diduga, di mana ia mengakui bahwa skenario yang ia buat terkait dengan peristiwa di Duren 3. Tidak ada, skenario saya itu hanya peristiwa di dalam rumah Duren 3, jelas Ferdy Sambo. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, Ferdy Sambo juga mengungkapkan jika soal pelecehan seksual merupakan bagian dari skenario. Yang pertama itu skenario masalah pelecehan, kedua masalah tembak-menembak, yang lain tidak ada skenario, ujar Ferdy Sambo. Ferdy Sambo mengaku tak menyangka tindakan Brigadir J ini bisa merusak skenario yang dirancangnya. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo mengaku tidak menyangka tindakan yang dilakukan ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dapat merusak skenario pembunuhan yang telah dirancangnya. Diketahui Ferdy Sambo merancang skenario penyebab kematian Brigadir J karena insiden baku tembak di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurut skenario Ferdy Sambo waktu itu, Brigadir J dikatakan tewas setelah terlibat insiden baku tembak dengan ajudannya yang lain, yaitu Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sementara Ferdy Sambo masih menurut skenario tersebut, mengaku baru tiba di rumah dinasnya sesaat setelah terjadi baku tembak antara Yosua dan Richard. Namun, skenario yang dirancang Ferdy Sambo itu berantakan karena kamera pengawas CCTV yang berada di pos satpam dekat rumah dinasnya. Sebab CCTV itu ternyata tidak mendukung narasi kebohongan yang dia ciptakan soal baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. CCTV tersebut diketahui merekam kedatangan Ferdy Sambo ke rumah dinasnya pada Jumat sore. Dalam rekaman itu pula, tampak Yosua masih hidup ketika Ferdy Sambo tiba. Padahal saya mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya, kata Ferdy Sambo saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo mengaku tidak menyangka rekaman CCTV itu menangkap momen Yosua yang ketika itu sedang berjalan ke arah taman ketika ia sampai di rumah dinasnya. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua itu ternyata begitu saya masuk ke rumah dinas, dia jalan ke taman, ujarnya. Lebih lanjut, menurut pengakuan Ferdy Sambo, dirinya baru mengetahui isi rekaman CCTV tersebut dari laporan anak buahnya beberapa hari setelah peristiwa penembakan. Mengenai video tersebut, Bielsa membongkar kebohongannya.
Verdi Sambo lantas memerintahkan bawahannya untuk memusnahkan rekaman CCTV itu. Kalau saya tahu dari awal, saya sudah pasti hancurkan sendiri, Yang Mulia, ujarnya. Verdi Sambo juga mengaku tak berpikir untuk mengecek sendiri rekaman CCTV tersebut. Mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu juga tak menyangka ternyata rekaman CCTV itu tak sesuai dengan skenario kematian Yosua yang ia ciptakan. Oleh karena itu, Verdi Sambo merasa tenang ketika memerintahkan anak buahnya mengamankan dan mengecek dokumen CCTV tersebut. Makanya pada saat saya memberitakan itu, saya pikir natural saja. Cek CCTV, siapa tahu bisa mendukung skenario, kata Sambo. Ternyata di tanggal 13 ini tidak. Ya, makanya saya suruh musnahkan itu, Yang Mulia. Di situ saya salah. Di situ salah saya, ujarnya.